Rangkaian pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang berlangsung pada 16 Juli 2025 di Pendopo, Kabupaten Garut berakhir tragis. Pada Jumat 18 Juli 2025, acara besar berupa hiburan rakyat dan pembagian makanan gratis berubah menjadi situasi bencana ketika ribuan orang berdesakan di pintu gerbang Pendopo hingga menimbulkan kericuhan dan 3 orang tewas akibat terinjak-injak. Menurut data yang dihimpun, 3 korban yang meninggal dunia adalah Fania Aprilia, seorang anak berusia 8 tahun, Dewi Jubaidah, lansia berusia 61 tahun, dan Bribka Cecep Saiful Bahri, 39 tahun, anggota Polres Garut yang berusaha mengamankan situasi. Selain itu, puluhan orang lainnya dilaporkan pingsan dan beberapa menderita luka ringan. Ribuan warga dari berbagai kalangan datang sejak pagi untuk menikmati jamuan gratis. Namun, saat masa semakin padat dan gerbang pendopo yang sempit menjadi sesak, kerumunan tak terkendali pun terjadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dorong-dorongan dan tekanan massa akhirnya menimbulkan kepanikan massal yang berujung insiden fatal. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menyampaikan bahwa pengamanan telah disiapkan dengan melibatkan sekitar 404 personil gabungan, polisi, dan Satpol PP. Namun, tekanan massa di titik akses utama menjadi tantangan yang amat sulit dikendalikan. Sehari setelah insiden, Maula dan Putri telah diperiksa di Polres Garut dan menyampaikan rasa duka serta menyatakan bahwa pembagian makanan gratis bukanlah acara resmi, melainkan inisiatif kebersamaan. Mereka juga menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada event organizer atau IO yang mengelola acara tersebut. Polda Jawa Barat kini mengambil alih penyelidikan dan memanggil panitia serta IO untuk dimintai keterangan terkait dugaan kelalaian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun menyatakan kesediaannya diperiksa bila dipanggil, menegaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asmi Syah Putra, IO dan pihak penyelenggara bisa dijerat pasal 359 KUHP atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Ancaman pidananya hingga 5 tahun penjara. Elemen pentingnya adalah terbukti adanya kelalaian teknis atau manajerial dalam mengelola kepadatan massa. Kapolda Jawa Barat juga menegaskan penyelidikan akan menyentuh semua elemen penyelenggara, termasuk protokol izin acara dan pengawasan teknis seperti jumlah petugas, jalur evakuasi, dan manajemen kerumunan. Suasana Garut kini diliputi kesedihan mendalam. Outpouring duka datang dari kalangan keluarga korban, warga, dan netizen di media sosial. Seperti dikonfirmasi oleh Ibu Fania Aprilia, sang anak meninggal dunia saat pingsan dalam insiden tersebut. Reaksi publik juga menyoroti kesenjangan sosial. Pesta glamor dihadiri ribuan, namun mengakibatkan duka yang dalam. Sejumlah akademisi sosiologi menyebut kejadian ini sebagai refleksi jurang tajam antara figur publik, rakyat miskin, dan budaya politik flamboyan. Gubernur Deddy Mulyadi secara terbuka menyatakan komitmennya untuk patuh pada proses hukum dan bersedia diperiksa. Ia meminta agar penyelidikan berlangsung transparan agar publik mendapatkan penjelasan objektif dan adil. Dalam wawancara pada Sabtu 19 Juli 2025, Deddy mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya pembagian makanan gratis tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada IO. Pernyataannya menunjukkan sikap terbuka, namun tetap membuat sorotan publik terhadap sikap manajerial penyelenggara acara. Berikut profil singkat Deddy Mulyadi. Ia adalah Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030 setelah menang besar pada Pilkada 2024 dengan raihan suara lebih dari 62%. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, yaitu pada 2008 sampai 2018 dan menjadi anggota DPR RI dari 2019 hingga 2023. Deddy dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat akar rumput serta giat mengangkat nilai-nilai budaya Sunda
dalam berbagai kebijakan publik. Ia mengawali karir politik sebagai wakil Bupati Purwakarta termuda dan sempat berkiprah di Partai Golkar sebelum bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2023. Karakternya yang tegas namun humanis menjadikannya figur publik yang dihormati dan disegani di berbagai kalangan. Pakar sosiologi UGM, AB Widyanta, menyebut peristiwa ini mencerminkan ketimpangan ekstrim, di mana figur publik mudah menarik massa dengan janji pangan gratis, namun tidak siap teknis mengelolanya. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra, menegaskan bahwa pihak I.O. bisa dipidana atas kelalaian bahwa kematian akibat pengelolaan kerumunan yang tidak memadai sama dengan kealpaan serius. Polda Jabar akan terus memeriksa saksi kunci, termasuk I.O., petugas event, Satpol PP, dan perwakilan Polres Garut. Maula Putri dan Dedi siap memberikan keterangan. Polisi juga akan menilik sejumlah aspek seperti izin lokasi, rencana pengamanan, dan alur evakuasi teknis. Semua ini akan menjadi rujukan agar kejadian serupa tidak terulang, menegaskan pentingnya manajemen resiko dalam acara massal, tingkat yang sejatinya wajib dipenuhi oleh pejabat publik dan penyelenggara profesional. Tragedi maut di pernikahan anak Gubernur Deddy Mulyadi membuka babak serius terkait manajemen acara publik dan pertanggungjawaban pejabat. 3 nyawa melayang dalam tekanan sosial dan tata kelola yang rapuh. Kini proses hukum dan transparansi menjadi ujung tombak agar tragedi ini tidak terulang. Selaras dengan ikrar bahwa semua warga apapun statusnya harus diperlakukan sama di hadapan hukum.